permisi. Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang sekali kakak bisa bertemu dengan adik-adik di ibadah Joy Kids minggu ini. Oh iya, kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tapi sebelum itu, kakak mau berdoa terlebih dahulu. Kita semua mau berdoa terlebih dahulu. Tapi sebelum berdoa, kakak rindu menyanyikan satu lagu. Oh iya, kakak lupa. Kakak gak sendirian hari ini. Tapi kakak akan ditemani oleh kakak Cowboy. Hai adik-adik, siap memuji Tuhan bareng kakak Cowboy? Mari kita puji Tuhan. Mari semua tangan dilipat, matanya merem. Kita mau menyembah Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik semua kita belajar menyembah Tuhan. Ikutin kata-kata kakak. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Adik-adik, mari kita berdoa. Tangannya dilipat, dipejamkan matanya. Ikutin Kak Joel berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh beribadah. Kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus teramat baik bagi hidup kami, bagi hidup keluarga kami, dan bagi hidup semua orang. Pagi ini kami mau memuji, kami mau memuliakan, dan kami mau bernyanyi, bersorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Oke, siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Kok nggak kedengeran soalnya? Siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Wih, luar biasa. Semuanya sudah siap memuji Tuhan. Sekarang kakak Joel mau tanya, siapa yang sayang sama papahnya? Angkat tangan, angkat tangan. Oke, siapa yang sayang sama mamanya? Coba angkat tangannya. Siapa yang sayang sama kakaknya? Angkat tangan, angkat tangan. Siapa yang sayang sama adiknya? Angkat tangan, angkat tangan. Semuanya menyayangi ternyata. Haleluya. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus juga menyayangi adik-adik semua di rumah. Amin. Oleh sebab itu mari kita pujikan Yesus sayang semuanya. Semuanya tepuk tangan. Semuanya pakai gerakan ya. Ikutin Kak Joel, ikutin gerakan Kak Joel. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, semua.
semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sayang semua, sayang sekali lagi. Sayang semua. Haleluya, tidak Tuhan. Haleluya. Wah, ternyata boleh juga semangatnya adik-adik ini memuji nama Tuhan. Tapi kakak Joel mau tanya, siapa yang masih semangat untuk memuji Tuhan? Angkat tangannya. Wih, belum semua tapi. Coba Kak Joel tanya sekali lagi, siapa yang masih semangat memuji Tuhan sambil lompat-lompat? Angkat tangannya sambil lompat-lompat. Wih, semuanya masih semangat memuji Tuhan. Tapi kayaknya tadi kurang semangat deh memuji Tuhannya. Gimana? Kakak Cowboy. Ayo adik-adik, lebih semangat lagi memuji Tuhannya. Pokoknya kakak Cowboy lihatin siapa yang semangat. Nanti Tuhan Yesus kasih hadiah buat adik-adik. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap. Lebih semangat lagi. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus sama. Duduk senang, duduk senang, berjalan senang, mana-mana hatiku senang, sebab Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, mana-mana hatiku senang, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Haleluya. Tepuk tangan paling keras buat Tuhan. Baik adik-adik semua, mari kita siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Kak Joel mau bilang bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik semua. Tuhan Yesus sangat mencintai adik-adik semua. Bahkan saat ini Tuhan Yesus sedang ada di samping adik-adik semua. Di samping Kak Joel ini ada Tuhan Yesus. Di samping kiri Kak Joel juga ada Tuhan Yesus. Di sekeliling Kak Joel ada Tuhan Yesus. Begitu juga di tempat adik-adik. Tuhan Yesus ada di rumah adik-adik masing-masing. Oleh sebab itu, mari Kak Joel ajak adik-adik untuk belajar menyembah Tuhan. Belajar untuk menikmati hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita angkat satu pujian. Ku mau cinta Yesus. Siapa yang mau cinta Yesus? Mari kita menyembah Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus
berganti dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selama. Mari adik panggil Bapa. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ada angkat tangan, ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai anak-anak Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai anak-anak sedikit ya Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik bisa ikutin kakak. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Ikutin Kak Joel berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji namamu, kami boleh belajar untuk menyembah Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak Joy Kids, anak-anakmu, kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu bertumbuh di dalam hidup kami. Berkati guru Joy Kids yang akan memberikan firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Sampai berjumpa dengan kakak Joel di kesempatan yang lain. Dah. Dalam hatiku, sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Shalom adik-adik semua. Gimana kabarnya? Kakak berharap semua adik-adik di rumah dalam keadaan sehat ya, karena Tuhan Yesus menyertai adik-adik semua. Siap mendengarkan firman Tuhan adik-adik? Yuk, kalau sudah siap, kita mau berdoa dulu. Kita mau lipat tangannya, kita mau tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan telah memberkati puji-pujian kami, Tuhan telah memberkati ibadah kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami agar kami dapat mengerti dan dapat melakukan apa yang Engkau firmankan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Adik-adik, ada yang masih ingat tidak cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Lastri di minggu lalu? Mengenai apa ya adik-adik? Ada yang masih ingat? Atau kakak-kakak ada yang masih ingat? Yaitu mengenai Bapak Abraham yang sabar menantikan janji Tuhan. Ya, betul. Adik-adik, ini Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Bapak Abraham dan Ibu Sarah sudah sangat tua adik-adik. Mereka senang sekali. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan menepati janjinya. Bapak Abraham dan Ibu Sarah punya anak seperti yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Walaupun mereka sudah tua, yaitu Bapak Abraham berumur 100 tahun dan Ibu Sarah berumur 90 tahun, berarti mereka sudah sangat tua ya adik-adik. Adik-adik di rumah punya kakek atau opa yang berumur 100 tahun? Atau adik-adik di rumah punya nenek atau oma yang berumur 90 tahun? Pasti mereka sudah tua sekali ya adik-adik. Tapi janji Tuhan tidak ada yang mustahil ya adik-adik. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan menepati janjinya kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarah memiliki anak. Anaknya diberi nama siapa adik-adik? Anaknya diberi nama Ishak, yang artinya tertawa. Adik-adik, Ishak tumbuh menjadi anak yang sehat, menjadi anak yang pintar. Dan pada suatu hari adik-adik, Tuhan memanggil Bapak Abraham. Begini kata Tuhan, Abraham, aku ingin engkau mengorbankan anakmu Ishak untukku. Wah, kenapa ya Tuhan ingin Bapak Abraham mengorbankan anaknya? Padahal itu anaknya satu-satunya loh yang disayangi oleh Bapak Abraham. Ternyata adik-adik, Tuhan ingin melihat kesetiaan Bapak Abraham. Tuhan ingin melihat apakah Bapak Abraham itu benar-benar mengasihi Tuhan atau tidak ya adik-adik. Adik-adik, kira-kira Bapak Abraham mau nggak ya mengorbankan anaknya yang satu-satunya itu loh yang dia sayangi? Siapa namanya? Ishak. Mau nggak ya dia mengorbankan untuk Tuhan? Ternyata adik-adik, keesokan harinya Bapak Abraham langsung bersiap-siap. Dia mengajak dua pembantunya. Dia juga mengajak Ishak. Bapak Abraham menyiapkan siap-siap kayu bakar. Dia menyiapkan kayu bakar untuk korban bakaran. Kemudian mereka pergi kemana adik-adik? Ke tempat yang ditentukan oleh Tuhan. Mereka pergi ke tanah Moria seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka pergi berjalan ke tanah Moria, jauh tepatnya. Mereka butuh berapa hari? Mereka butuh 3 hari loh perjalanannya adik-adik. Dan akhirnya mereka sampai di tanah Moria. Kemudian Bapak Abraham memerintahkan kedua pembantunya untuk menunggu di situ, untuk tidak mengikuti Bapak Abraham dan Ishak. Lalu Abraham dan Ishak kemana? Abraham dan Ishak mereka berjalan ke tempat yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Mereka berdua berjalan, Ishak membawa kayu bakar dan Bapak Abraham membawa api. Mereka berjalan ke tempat yang telah ditentukan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, tiba-tiba Ishak bertanya kepada bapaknya, pada Bapak Abraham, "Bapak, di sini sudah ada kayu dan api. Di mana domba
menjawab, Tuhan yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakarannya. Lalu mereka berdua melanjutkan perjalanan ke tempat yang ditentukan Tuhan. Maka adik-adik, sampailah mereka ke tempat yang ditentukan Tuhan di tanah Moria itu. Lalu Bapak Abraham membuat mezbah. Mezbah itu apa adik-adik? Tempat korban bakaran untuk persembahan kepada Tuhan. Bapak Abraham menyusun kayu bakar di atasnya. Setelah selesai adik-adik, nih adik-adik lihat, Bapak Abraham mengikat Ishak dan meletakkannya di atas kayu bakar, di atas kayu bakaran. Bapak Abraham benar-benar mau mengorbankan anak satu-satunya yang dia sayangi adik-adik. Nah adik-adik, ketika Bapak Abraham mau mengorbankan Ishak, tiba-tiba ada suara dari langit. Tuhan berkata, Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu dan jangan apa-apakan dia, sebab telah kuketahui bahwa engkau mengasihi aku dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Lalu Bapak Abraham melihat, nih Bapak Abraham melihat ada anak domba yang tanduknya tersangkut di semak-semak. Tuhan sudah menyediakan anak domba sebagai korban bakaran. Lalu Bapak Abraham mengambil domba itu dan meletakkannya di mezbah itu adik-adik sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Adik-adik, setelah itu Tuhan berkata lagi kepada Abraham, Abraham, karena engkau mengasihi aku dari segala-galanya, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan keturunanmu akan menjadi seperti bintang-bintang di langit banyaknya dan pasir di laut. Adik-adik, bisa nggak menghitung banyaknya bintang-bintang di langit atau pasir di laut? Nggak bisa ya adik-adik. Nah, Tuhan akan memberkati keturunan Bapak Abraham seperti bintang-bintang di langit banyaknya dan pasir di laut. Dan oleh keturunannya semua bangsa di bumi ini akan diberkati. Adik-adik, kita belajar dari Bapak Abraham, kita harus mengasihi Tuhan melebihi apapun juga. Adik-adik, kita harus rela melepaskan main HP, tidak main HP dulu, tidak main game dulu, tidak nonton TV dulu, tidak jalan-jalan dulu, demi beribadah kepada Tuhan dulu adik-adik. Adik-adik, yuk tak mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Janji Tuhan apabila kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan selalu memberkati kita seperti janjinya kepada Abraham. Yuk adik-adik di rumah ikutin kata-kata kakak ya, sambil ikutin gerakannya ya adik-adik. Yuk kita sama-sama, kita mau bilang, kalau ikutin kakak ya. Aku mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Ulangin lagi ya adik-adik, yuk sama-sama. Aku mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Sekali lagi ya adik-adik, yuk kita mau sama-sama bilang, aku mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Demikian cerita firman Tuhan dari kakak ya adik-adik. Kita semangat ya mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdoa, yuk kita mau tutup dalam doa.
Kita mau lipat tangannya, kita mau tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk firman Tuhan yang telah disampaikan, yang mengajarkan kami untuk mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga, mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Biarlah Tuhan Yesus pimpin kami agar kami dapat melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati kami semua yang hadir hari ini dengan kesehatan dan kekuatan dan penjagaan dan penyertaan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati teman-teman kami yang tidak bisa hadir hari ini. Jika mereka sedang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Jika mereka sedang berhalangan, kiranya Tuhan mempertemukan kami di minggu selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami semua sepanjang hari-hari ke depan dan mempertemukan kami di minggu-minggu selanjutnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa ibadah lagi ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Jaga kesehatan semua ya. Dadah. Adik-adik sekalian, sebelum kita akhiri ibadah kita saat ini, yuk kita sama-sama berdoa, minta berkat dari Tuhan Yesus. Kita semuanya angkat tangan di hadapan Tuhan. Saat ini kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mohon berkat Tuhan atas kami semua, atas anak-anak Joy Kids. Saat ini adik-adik semua, terimalah segala berkat dari Tuhan Yesus, hikmat, kepintaran, kesehatan dari Tuhan turun atas adik-adik semua. Adik-adik jadi berkat dimanapun adik-adik berada. Menjadi berkat buat teman-temanmu, buat keluargamu. Engkau menyaksikan Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini terimalah dengan iman segala berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Semua adik-adik yang percaya, sama-sama kita berkata amin. Terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.